Yo, hello, balik lagi di channel kami dan kali ini kita kedatangan sebuah handphone dengan merek Poco dengan tipe Poco X3 Pro dan kendalanya itu katanya mati total dan ketika di charge hanya kedip-kedip indikator pengecasan, cuman tidak masuk dan tidak ada indikasi apapun di tampilan layar, jadi cuman kedip-kedip kecil. Ini di kamera nggak terlalu kelihatan karena memang indikatornya tuh kecil banget. Jadi kita akan coba cek dengan USB adapter berapa arus pengecasan yang masuk ke bagian handphonenya atau emang tidak bisa. Jadi ini kelihatan di sini arus masuknya cuman 0,11. Jadi itu kecil banget ya. Itu indikasi fake charging. Kalaupun tampil itu hanya ada indikasi pengecasan tanpa ada daya yang masuk kalau dayanya cuma segitu. Jadi untuk lebih gampangnya kita akan coba bongkar dulu. Kita akan coba lepas dan pengecekan di bagian baterai ataupun bagian mesinnya. Jadi karena Poco ini menggunakan backdoor yang polikarbonat bukan backdoor kaca, jadi kita akan coba melepasnya dengan kop seperti ini. Kita kencangkan, kemudian kita langsung tarik aja. Tariknya pelan-pelan sampai ada celah sedikit seperti itu, baru kita mulai untuk bukanya. Kalau mudah kita bisa pakai alat. Kalau saya terbiasa pakai kuku ya seperti ini. Kalau ada bagian lem yang masih keras, kita biasanya gunakan bantuan. Kayak contoh, kita seringnya pakai kayak gini, bekas dari tempered glass. Kemudian kita bisa kasih minyak kayu putih, atau kalau saya biasanya pakai cairan kontak cleaner seperti ini dari Real Life. Jadi ini fungsinya untuk memudahkan pembukaan karena nanti cairan ini ketika kena lemnya akan meleleh, jadi lebih gampang untuk dibuka. Seperti ini kita tambahin aja perlahan sedikit-sedikit. Karena untuk tipe ini tidak ada fleksibel yang mengganggu, baik fleksibel fingerprint karena fingerprintnya ada di frame, jadi aman untuk pembukaan. Jadi kita buka pelan-pelan seperti ini, sesuaikan aja alurnya sampai semua lem yang ada di backdoornya terlepas. Seperti ini pelan-pelan kita urutkan sedikit demi sedikit. Nah, ketika terbuka seperti ini ya, kelihatan nih tidak ada fleksibel yang mengganggu, jadi aman untuk pembongkaran di bagian sini. Lanjut kita akan bongkar di semua bautnya. Untuk pembongkaran baut kita akan percepat sedikit supaya tidak terlalu lama menunggu. Jadi sebenarnya tangan saya tidak secepat ini ya, cuman karena pembongkaran baut kita percepat aja supaya gampang, tidak terlalu lama nunggu. Setelah semua baut terlepas, kita pastikan semua baut disimpan di satu tempat, jadi supaya tidak hilang. Karena baut Poco, baut Xiaomi itu beda ya, warnanya hijau. Jadi kalau ada yang hilang satu itu udah ketahuan karena bautnya pernah diganti. Jadi semua baut kita harus singkirkan dulu dan totalnya harus sama. Untuk pengecekan kita akan cek dulu di baterainya. Kita lepas konektor untuk fingerprint dan kita lepas baterainya. Di sini kita akan cek dulu berapa untuk voltase di baterainya. Biasanya kalau tidak bisa dicas gini bisa karena memang baterainya itu drop atau voltasenya turun di bawah voltase standar. Jadi voltase standar baterai itu kan 3,8 volt, itu baru bisa masuk pengecasan, atau ya 3,5 volt itu baru bisa masuk pengecasan. Dan kita akan cek dengan multitester seperti ini. Kita akan cek berapa voltase yang ada di baterai ini sebelum kita masuk ke pengecekan mesin. Jadi di sini terlihat baterai cuman mengeluarkan daya 2 volt. Itulah kenapa baterainya tidak bisa dicas. Baterai cuman 2,256 volt. Jadi baterainya ini statusnya kosong dan tidak ada isinya. Jadi ketika kita paksa untuk pengecasan dia tidak mau masuk karena memang voltasenya tidak sesuai standarnya yang diminta sama mesin. Sebelum kita jauh ke mesin, kita akan coba dulu
kita pasang lagi dan kita akan lakukan pengecasan di sini. Biasanya seperti ini bisa terjadi, jadi lepas baterai kemudian pasang lagi, tapi di sini indikator tetap berkedip dan tanda dari handphone ini masih keadaan tidak mau dicas atau masih posisi mati. Jadi untuk lebih gampangnya kita akan butuh bantuan alat seperti ini fungsinya untuk suntik baterai, jadi dia akan mengisi langsung pada baterainya. Kita akan paskan seperti ini. Kalau indikator merah menyala berarti baterainya sudah siap dicas, dan kalau posisi ngecas biasanya dia akan berganti dengan LED warna biru seperti itu. Di sini tampil ya, di sini tampil 2,2 volt, 2,2 volt di sini tampil, dan pengecasan berwarna biru. Jadi kita akan diamkan sejenak untuk pengisian baterai agak lama. Nah, di sini untuk baterainya kemungkinan besar sudah ada isinya karena kita sudah diamkan cukup lama dan kita tadi potong videonya. Kita akan coba lagi, kita pasang baterainya dan kita akan coba di sini sudah berefek atau belum. Karena tadi kita sudah mengecas lumayan lama, kita tadi cas sekitar 15-20 menit. Dan kita coba lagi. Kita hanya mengisi langsung baterainya tadi, dan apakah ini sudah mulai normal? Yap, di sini sudah muncul Poco dan arus masuknya sudah di angka 1,47. Sudah ada indikator pengecasan. Berarti ini indikasi ada kesalahan di baterainya. Biasanya kayak gini karena ketika baterai habis itu tetap dipaksa dipakai. Jadi biasanya apalagi dipakai buat ngegame, jadi benar-benar bisa voltasenya sampai benar-benar ngedrop di sini. Jadi biasakan kalau main tidak usah sambil dicas. Jadi biasanya ini kan Poco X3 ini memang HP gaming ya. Jadi biasanya diforsir handphonenya sambil dicas, itu biasanya bisa bikin kasus seperti ini atau kasus fake charging. Jadi dia ada indikator pengecasan tapi sebenarnya pengecasan ini tidak masuk. Jadi ketika dibuat main game dia kerasanya ada charger masuk gitu. Sebenarnya tidak ada daya yang masuk ke baterainya karena cuma 0, nah, di sini sudah normal tampil ada indikator pengecasan seperti ini. Jadi handphone ini kita coba lagi di sini atau masuk. Oke, masuk pengecasannya dan sudah 25% hasil dari kita suntik baterainya tadi. Oke, setelah sudah dirasa normal, kita akan rakit kembali. Kita akan pasang untuk penutup mesinnya kembali. Jadi kasus ini sebenarnya kasus yang mudah, cuman kadang indikasinya kan kita harus cek dulu, baik itu baterainya, baik itu soket chargernya, karena kondisi seperti ini itu jangan langsung ke mesin. Biasanya bukan IC cas, bukan IC power, biasanya kita harus pengecekan di baterai dulu gampangnya. Jadi tanpa harus merusak mesin dulu, kita coba cara-cara gampang dulu. Kita cek baterainya voltasenya berapa, kemudian kalau voltase benar kita coba cek di konektor casnya, mungkin memang ada konektor casnya yang bermasalah. Cuman bisa rata-rata untuk pengecasan di USB tipe C memang jarang ada kerusakan di konektor casnya, cuman ya ada, itu berapa persen aja, jadi jarang sih. Setelah kita rakit kita akan coba lagi. Setelah kita pasang penutupnya, kita akan coba untuk cas lagi masuk atau tidak. Di sini masuk baterainya, ada pengecasan di sini. Kita coba lagi, berarti konektornya normal, konektornya ini masih rapat. Dan karena ini normal, ini vektornya, kita selesai pengerjaan dan handphone sudah normal. Terima kasih sudah menonton dan saya pamit.